Selamat malam, saudara-saudara yang ada di Zoom. Dan Emak, Mice, Maribel, Kokorei, dan Lini. Selamat malam, Itin Minggolan. Jadi kita akan review kembali, mengulangnya kembali apa yang telah kita pelajari waktu di DBS hari Jumat. Dan ini yang Itin share screen ini, yang Itin ada share screen ini, judulnya itu judul yang Itin kasih sendiri nih, Mice. Dia berjudul The Two Foods for the Health of the Body and Soul. Ya? Mice boleh translate TPRT? Boleh. 2 makanan untuk kesehatan jiwa dan tubuh. Mantap, itu dia. Ayat pertama di 3 John 1 ayat 2. Ini pelajaran hari Jumat sebelum masuk pelajarannya, ini DP introduction pelajaran. Di mana di 3 John 1 ayat 2 ini emak, siapa yang lagi inginkan apa kepada dia punya beloved? Siapa ini I? Ini siapa ini I? Ini salah. Kita harus ke sini. Siapa ini I? John. Nah, John toh. Jadi John inginkan pada beloved-nya untuk supaya apa, Mak? Berdasarkan 3 John 1 ayat 2 ini. Untuk sudah ini. Engkau baik-baik dan sehat-sehat. Iya, oke. Halo, selamat malam. Ini dengan siapa? Ini cuma dia nggak, tapi kalau besok bisa masuk nggak? Halo, ini dengan siapa? Namanya di situ. Pakai apa? Bisa masuk, bisa dengar. Bisa dengar? Ini siapa? Ellen Losu. Halo? Oh, Antik. Iya, sudah. Iya, itu tadi kan sudah bilang Ellen Losu, apa itu? Oh iya. Oh iya, lagi telepon di bawah itu. Oh oke. Terima kasih ya. Mute yuk. Kita lanjut lagi. Lalu, jadi apa, Mak, yang diinginkan oleh John kepada beloved-nya? Bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jasmani dan rohani ya. Nah, Emak ingatkan juga ini berdasarkan, ini penjelasan ayat yang Emak bilang tadi berdasarkan juga sesuai dengan Jumat kemarin kan. Di 3 John 1 ayat 2 ini ditekankan bahwa John wish atau inginkan, ini bahasa Inggrisnya, menginginkan untuk dia punya beloved, kekasihnya, untuk sehat baik secara tubuh maupun secara jiwa kan. Lalu kita lanjut ke ayat selanjutnya ya. Ayat kedua dari DBS Jumat lalu di Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Itin mau tanya Pak Mice. Jadi Mice di sini ayat ini menjelaskan tentang apa, Mice? Ayat ini menjelaskan tentang bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya yang dibahas di sini bukankah ini tentang orang punya makanan? Betul. Ya kan? Dan ada berapa macam makanan nih, Ceh? Ada 2. Ada 2. Dan karena ada 2 macam makanan apa dan makanan apa itu, Ceh? Makanan rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani atau bread dan
every word kan atau Iya. firman Tuhan nih ya. Iya. Bread dan every word, setiap firman Tuhan. Halo sis. Halo Kak Nini. Halo Itin. Ya. Itin, itu ada Kak Nini punya kakak yang Ellen Losu. Oh. Ellen. Boleh ulang apa yang Nice tadi bilang? Tadi kakaknya Kak Nini ada tanya, apakah di Matius 4 ayat 4 itu Tuhan bilang keluar dari mulut Tuhan itu, apakah itu sudah ada perjanjian baru? Boleh Nice jelasin? Sudah ada perjanjian baru? Oh, Halo Kak, gitu Kak pertanyaannya Kak. Halo. Halo Kak. Iya. Boleh, Pertanyaan. Iya. Pertanyaannya, apakah di zaman Yesus itu waktu dengan iblis itu, apakah sudah ada Alkitab Perjanjian Baru? Waktu sedang berdebat dengan iblis itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah zaman itu ada Alkitab Perjanjian Baru? Halo Kak, selamat malam. Malam. Ya Kak, ini waktu Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama dari Ulangan 8 ayat 3 Kak. Oh, Iya. Ulangan. Iya, Kakak boleh baca di Ulangan 8 ayat 3. Di situ Tuhan mengutip firman yang dulu dia ucapkan kepada Musa. Pada bangsa Israel, dia ulang lagi ayatnya itu kepada iblis di padang belantara. Jadi kita tahu kan nanti ini tuh Alkitab kan ditulis nanti kan? Iya, betul. Ya, jadi waktu ini memang belum ada. Sedangkan murid-muridnya kan nanti ini kan Yesus masih di padang belantara kan? Belum ada journey mereka sampai kayu salib, belum tahu kan? Kayak gitu. Begitu, Kak. Iya. Oh, gitu. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Oke ya, Kak. Iya. Tuhan, Kak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanya ya Kak. Iya, Kak. Ada pertanyaan silakan ya, Kak. Iya. Soalnya kan Tony sementara belajar ini nih. Oke, jadi mantap, ini Kak. Sahabat. Iya, Itin nanti boleh mau ulang diikuti. dari ayat sebelumnya Itin? Boleh Kak Nini. Thank you. Boleh tanya-tanya no Kakak Ellen sama Kak Antoni. Iya. Oke. Ulangi aja. Jadi Itin ulangi lagi ya. Ini Itin ada bawa review tentang pelajaran hari Jumat, di mana ini pelajaran ini adalah pelajaran introduction, dan judul di atas ini itu judul yang Itin berikan sendiri ya, berdasarkan kesimpulan yang Itin ikuti waktu DBS review hari Jumat. Judulnya itu The Two Foods for the Health of the Body and Soul. Lalu ayat pertamanya waktu hari Jumat itu di 3 John 1 ayat 2, di mana John inginkan untuk dibilang beloved, untuk sehat-sehat saja, health, dan juga dia punya soul juga kan berkelimpahan. Atau yang kemarin ditekankan bahwa untuk supaya sehat baik secara tubuh maupun secara soul, jiwa. Lalu ayat selanjutnya, ayat kedua dari pelajaran hari Jumat kemarin, bahwa di Matius 4 ayat 4 ini Yesus ditekankan ya di ayat ini bahwa ini kita tahu kan tentang pencobaan dari Yesus di padang gurun kan, tapi yang ditekankan di sini bahwa ada 2 makanan, dan ini dua makanan ini untuk supaya manusia tetap hidup. Dan yaitu apa? Dibilang di sini bread, tapi bukan cuma bread alone, bukan cuma roti saja, apa lagi? Yaitu setiap firman Tuhan, every word yang bagaimana?
yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya kalau every word yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu kita sebut seperti firman Tuhan kan? Every word, ini kita singkatkan kata-kata yang di bold ini adalah firman Tuhan kan? Apakah Kak Nini setuju? Yang panjang ini Setuju. kita sebut sebagai firman Tuhan kan? Nah, artinya dua makanan untuk supaya manusia tetap hidup adalah roti, dan roti itu untuk memenuhi kita punya kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan atau firman Tuhan ini yang memenuhi orang punya kebutuhan rohani. Bisa ikuti Kak Nini dan juga semua. Boleh, Tia. Oke Kak Nini, terima kasih. Nah, lalu Kak Nini kan sudah bisa mengerti artinya Kak Nini ada ikut hari Jumat kan, dan ini tinggal kita ulangi kembali untuk supaya tetap firm. Apa hubungan, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan dari ayat yang, dua ayat yang baru kita baca ini Kak Nini? Dua ayat, dia punya hubungan apa? Kalau ada ikut hari Jumat, dan bisa kelihatan juga hubungannya. Hubungannya kita hidup bergantung dari dua makanan ini. Yang pertama yang jasmani, yaitu roti, dan firman Tuhan, yaitu kita punya makanan kerohanian. Tanpa salah satu, kita bisa mati. Lalu hubungannya dengan 3 John 1 ayat 2, ayat pertamanya apa Kak? Dia punya hubungan bahwa John bilang kita harus prosper, harus sehat dua-duanya. Gitu ya, Itin? Sehat dua-duanya. Artinya hubungannya apa Kak? Harus sehat dua-duanya. Dan untuk sehat dua-duanya, dia punya solusi di Matius 4 ayat 4 kan? Ya, betul. Harus makan dua-duanya. Oke. Jadi hubungannya, kalau roti menyehatkan yang tubuh jasmani kan? Kalau firman Tuhan menyehatkan orang punya kerohanian, atau berdasarkan 3 John 1 ayat 2 adalah daisol kan? Jiwa. Jiwamu kan Kak Nini? Itu ya. Betul. Hubungan dari kedua ayat yang baru kita baca sejauh ini ya. Dan ini waktu hari Jumat lalu, yang belum lama ini, hari Jumat tanggal 10 kalau nggak salah ya, hari Jumat tanggal 10, ini ada kasih dalam bentuk color code. Jadi saudara-saudara bisa lihat langsung, kita share ya, walaupun agak buram sedikit. Jadi color code-nya, Dikecilin kali. iya tengah Mici. Mungkin sedikit. Itu yang paling bawah itu ada saya. Nah itu. Bukan saya. Itu yang ada garis ruler yang itu ke kiriin saya. Yang bawah Ini. ada. Yang bawah ini. Ini sih. Oh ini. Lalu kasih kecil. Kasih kecil. Ini ya. Terima kasih Mici. Nah, ini dia color code-nya, saudara-saudara bisa lihat. Ini tin screenshot langsungnya dari Word yang di-share screen waktu hari Jumat lalu. Ini kan dia punya color code, ini hell. Kalau yang di Matius 4 ayat 4 sama dengan bread, dan warnanya waktu dikasih warna orange. Ini mengenai kesehatan jasmani ya. Dan kalau yang warna hijau ini daisol, ini sama dengan every word. Jadi every word membuat supaya orang punya daisol tetap sehat. Oke. Atau kita kasih share ya, dia punya. Ini, Mak bisa lihat langsung di sini ya, Mak. Oke. Ini dia. Roti membuat kita sehat. Kalau ini roti membuat kita sehat jasmani. Kalau every word atau firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan ini membuat jiwa kita tetap sehat. Ini dua penting kan, ini supaya manusia hidup kan Emak, berdasarkan sejauh ini sesuai Matius 4 ayat 4.
Dan inilah hubungan kedua ayat kita sejauh ini ya. Dalam review kita pada malam hari ini ya. Jadi Mak, kita ulangi lagi ya Mak. Ada berapa macam makanan Mak? Dua, yaitu apa dan apa? Bread dan every word. Atau apakah Firman Tuhan. makanan secara jasmani dan rohani? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang kita buat review dalam bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Dari dua macam makanan, mana yang lebih penting pertanyaannya kan? Atau mana yang mau orang duluan makan? Nah, dan kalau kata-kata mana yang lebih penting, ingat ayat apa? Saudara-saudara yang ada di Zoom. Matius 6 ayat 33. Mantap, Oma Alin. Itu ayat yang sudah sangat familiar kan? Diulang-ulang, diputar-putar untuk supaya orang tetap tertanam pada orang punya pikiran. Dan bisa orang renung-renungkan kan? Nah, ayatnya di Matius 6 ayat 33. Berdasarkan Matius 6 ayat 33 ini, Itin mau tanya kepada Mama Seisa yang ada di PT Puncen Sorong, apa yang lebih dahulu orang harus makan? Mama Seisa. Rohani. Matius 6 ayat 33. Apa? Apa itu makanan rohaninya? Bread ya. Berdasarkan Matius 6 ayat 33, apa makanan rohaninya? Firman, kebenaran. Firman, kebenaran Tuhan. Oke. Dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia kerajaan Allah dan kebenarannya kan? Ini berdasarkan ayat ini ya. Dan ini apakah menyangkut orang punya kesehatan rohani? Mama Seisa. Ya kan? Iya, benar. Lalu, abis yang lebih penting orang cari, ya kan berdasarkan ini, orang seek first, apa selanjutnya yang orang harus makan? Bukankah itu makanan jasmani? Jasmani kan? Dan kata-kata apa yang menunjukkan di sini tentang makanan jasmani? Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Semuanya kan? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah all these things, Mama Seisa ya. Sekarang sama-sama belajar bahasa Inggris, oke? Iya, makasih. Iya, Mama Seisa. Jadi, berdasarkan ayat ini yang harus orang makan lebih dahulu, makanan rohani. Tapi bukan berarti makanan, tapi orang karena makanan rohani orang utamakan, orang nggak makan juga makanan jasmani. Itu kita tahu bukan pengertian yang bijaksanakan. Jadi ini harus barang-barang, tapi ada yang harus lebih dahulu kita utamakan, yaitu makanan rohani. Dan makanan rohaninya berdasarkan Matius 6 ayat 33, dan juga berdasarkan review kita di DBS Jumat, adalah the kingdom of God and His righteousness. Dan kesehatan jasmani yang kedua, ketika kita lebih dahulu cari ini, yang kedua adalah all these things, yang akan ditambahkan Tuhan. Janji Tuhan kan, Tuhan akan tambahkan kan, Mama Seisa, kalau orang utamakan kingdom of God and His righteousness. Ya. Oke. Jadi waktu review, waktu hari waktu hari Jumat di DBS Review ada cerita yang dibuat contoh kasus bahwa waktu itu contoh kasusnya adalah orang yang rohaninya tidak sehat maka dapat mempengaruhi jasmaninya. Nah, contohnya dalam contoh kasus ini diambil waktu itu di meja makan. Dan di meja makan waktu itu pertanyaannya adalah apakah di meja makan bisa ada tempat di mana orang tua marahin anak? Dan pasti jawabannya iya kan? Walaupun yang kita sudah baca kutipannya di tadi waktu di apakah Nince perjamuan juga saya kasih tunjuk DP kutipan bahwa tidak bisa kan untuk berargumentasi atau kasih marahin anak waktu di meja makan ini.
Dan tapi kalau pertanyaan seperti ini, apakah bisa ada tempat di mana orang tua marahin anak? Jawabannya bisa kan? Ada tempat. Ada orang tua yang marahin anak di meja makan, dia punya jawaban. Dan ini reason berdasarkan hari Jumat kemarin, kenapa tidak bisa kan untuk marahin anak, selain juga ada tercatat dalam kutipan yang tadi, yang di-share waktu siang tadi juga, ada juga dalam reason bahwa ini kalau marahin anak di meja makan, langkah-langkahnya akan menuju kepada penyakit. Ini langkah-langkahnya, yaitu lagi sementara makan, lalu anak ada buat salah, dimarahin, lalu orang tuanya naik pitam di meja makan, dan anaknya yang mendengar akan marahan dari orang tua, dia punya pikiran terganggu. Karena pikirannya terganggu, dia punya pencernaan pun juga terganggu. Karena kenapa pencernaannya terganggu? Karena dia punya otak lagi stres. Dan kenapa anaknya stres? Karena awalnya orang tua marahin anaknya. Nah, dan karena dia punya otak stres, pencernaan terganggu, akhirnya makanan itu busuk. Dan kalau busuk terus dan tidak bisa dicerna, ini yang kemarinnya hari Jumat akan dihasilkan kanker usus besar. Dan kalau tidak bisa tertolong, dia punya ujung pasti kematian. Ini singkat cerita dari kasus tentang kalau orang tua marahin anak di meja makan. Dan pertanyaannya juga dari awal kan, kalau rohani tidak sehat dapat mempengaruhi jasmani. Bahkan pengaruhnya sangat berakibat fatal kan, bisa berpenyakit yang bisa mengakibatkan kematian. Itu dia. Ini cuma sekilas ya, kayak cuma jadi iklan untuk kasih lihat kalau orang punya rohani tidak sehat, orang punya jasmani pun terganggu. Oleh karena itu penting sekali berdasarkan Matius 6 ayat 33, orang punya rohani harus sehat agar supaya pengaruh untuk jasmani kita pun baik. Nah itu dia. Ini contoh kasus ini cuma jelaskan tentang itu ya. Dan ini kita tahu langkah-langkah penyakit ini tidak bisa ini tidak baik kan kalau ini terus diturunkan pada generasi selanjutnya, karena kalau generasi selanjutnya lakukan seperti itu, akan hasilnya kesehatan tiap generasi akan merosot. Nah, dan karena orang yang sudah tahu, biarlah orang bisa lebih utamakan orang punya kesehatan rohani. Karena kalau orang punya kesehatan rohani baik, pasti akan memberi pengaruh yang baik pada orang punya kesehatan jasmani. Lalu kita lihat di ayat selanjutnya, ayat ketiga dari DBS Jumat kita yang lalu ya. Di Exodus 15 ayat 26. Kita hapus ini. Nah, Exodus 15 ayat 26. Ini ayat yang sangat kita butuhkan setiap hari kan untuk kesekuatan kita. Ini ayat, bukan kayaknya ayat juga sudah jadi familiar buat kita semua kan. Sudah sering kali kita dengar. Dan ini ayat bukankah kita butuhkan kan dengan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini, di mana ini menjadi sebuah kekuatan buat kita semua yang terjadi di dunia ini. Kita tahu ada viral kan tentang penyakit virus corona, dan kita lihat janji Tuhannya dalam ayat ini bilang, kalau kita sungguh-sungguh mau dengarkan suara Tuhan dan mau melakukan yang benar di mata Tuhan, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, bahkan bukan sampai dengar ataupun
mau melakukan, tapi di sini bilang apa? Juga mau buatkan itu ketetapan atau perintah-perintah yang didengar. Dan ketika orang dengar dan mau lakukan, Tuhan punya janji yang ingin ada kasih bold ini. Bahwa aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Dan penyakit apa yang Tuhan tidak akan timpakan kepada kita kalau melakukan syarat yang di atas ini, yang dikasih italik, miring. Penyakit orang Mesir. Penyakit orang Mesir. Dan kalau yang terang sudah pernah pelajari, Mesir ini sama dengan dunia kan? Tuhan tidak akan timpakan penyakit yang sedang terjadi di dunia ini asalkan kita mau dengar dan mengikuti akan Tuhan punya perintah. Karena dibilang sini, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saudara-saudara, setujukan dengan ayat dan yang bilang ini Tuhan kan? Dan kalau Tuhan yang bilang, pasti tidak akan dia sangkal. Dia akan selalu tepati. Karena janji Tuhan yang orang sudah pelajari berbeda dengan apa yang dijanjikan manusia. Oke. Ini Itin share lagi picture, gambar, color code, kode warna ya. Kalau itu kode warna teman ya. Kode warna ya. Ini belajar kasih mewarnai kalau Itin share begini. Ini agak baburam. Ini health, bread, all these things, non-disease, tidak ada penyakit. Ini warna orange. Dan Daisol, every word. Ini boleh buka langsung kitab bahasa Indonesia ya. The kingdom of God, His righteousness. Ini yang tentang kerohanian, warnanya warna hijau. Kalau tentang jasmani, warnanya warna orange. Jadi boleh coba warna-warna sendiri ya di kertas masing-masing. Nah. Ini tentang jasmani dan rohani, warnanya warna hijau yang rohani, kalau yang jasmani warna orange. Oke. Nah, kita masuk dalam kutipan, di mana kutipan ini kutipan terakhir dari introduction waktu di DBS hari Jumat. Kutipannya terdapat di GC 606.1 dan juga dikasih latihan warna, dan warnanya waktu kemarin acak-acakannya, lalu ini yang sudah diperbaiki warnanya. Warna nanti dijelaskan dia punya warna-warna. Dan ini ada sempat translate, dia punya bahasa Indonesia, itu ada coba latihan Nietzsche. Jadi di kutipan ini ditekankan bahwa sebelum kita tekankan ini kutipan ini, tadi yang terang pelajari sejauh ini ada dua macam kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan yang harus didahulukan berdasarkan Matius 6 ayat 33 adalah makan rohani untuk orang punya kesehatan rohani. Dan kalau berdasarkan janji Tuhan di Exodus 15 ayat 26, Tuhan jamin kita punya kesehatan jasmani kalau kita mau pelihara orang punya kesehatan rohani. Dan kalau cari rohani, Tuhan pastikan saya tidak akan kekurangan akan makanan jasmani saya. Jadi itu ayat-ayat bisa orang renungkan masing-masingnya. Dan berdasarkan Matius 6 ayat 33, syarat dari ini pertanyaan. Matius 6 ayat 33 yang kita tahu adalah syarat atau janji Tuhan. Ini ditujukan kepada siapa? Sebelum ini kutipan kita mau baca nanti ya. Kita mau ke sini dulu ke pertanyaan. Siapa saja? Itu siapa yang bilang? Oh, Alin. Oma Alin kah? Betul, Oma, itu dia jawabannya ya, Oma. Jadi, syarat atau janji Tuhan ini
yang ada di Matius 6 ayat 33 ini ditujukan bagi siapa saja, ya kan? Dan jawabannya betul. Siapa saja yang mau ke surga atau yang mau dapatkan the kingdom of God. Dan kalau berdasarkan Exodus 15 ayat 26, kalau dilakukan bukan hanya dengar, akan dapatkan Oma Alin. Nah, dan ini ayat-ayat yang tadi kan 3 John 1 ayat 2, Matius 4 ayat 4, Matius 6 ayat 33, Exodus 15 ayat 26. Ayat-ayat ini berlaku untuk semua orang yang lahir di bumi ini. Karena barang siapa saja kan, dan tidak ada untuk kelompok tertentu. Ataupun baik itu kalau di zaman dulu kelompok Yahudi, nah ada pandang bulu kan. Karena baik itu ini berlaku untuk kelompok Yahudi maupun kelompok yang non-Yahudi. Dan kalau ini berlaku untuk kita semua, apakah kita perlu takut apa yang akan terjadi di dunia ini? Kalau ayat-ayat ini tidak memandang bulu kan, pasti akan berlaku bagi yang lahir di bumi ini. Dan ayat ini kalau berdasarkan kutipan ini yang kasih warna ini. Coba lihat warnanya, the world and the church. The church and the nation. Jadi ini warna, saudara-saudara bisa lihat kan yang di atas ini masih sambungan. Kalau warna hijau ini warna tentang rohani dan jasmani kan. Artinya apakah ayat-ayat ini karena berlaku bagi siapa saja, berlaku juga sesuai kutipan ini, baik bagi the world maupun the world itu dunia maupun bagi gereja. Oke, kita melihat dulu ya, Pak Jeffrey. Kenapa ini berlaku buat the world dan the church? Ini warnanya sama. Oh ya, betul. The world and the church. Karena berdasarkan kan tadi yang terang sudah jelaskan bahwa ayat-ayat ini berlaku buat siapa saja. Artinya kalau buat siapa saja, ini pun berlaku berdasarkan kutipan GC, ini pun berlaku buat yang ada di dalam gereja ataupun yang ada di luar gereja. Dan di luar gereja ini berarti kalau yang di kutipan ini bilang the world. Artinya kalau berlaku untuk kedua-duanya, artinya mereka butuh sehat jasmani dan juga sehat secara rohani. Dan untuk sehat jasmani dan rohani, ada namanya rebuke sin. Apa ini rebuke sin? Pekerjaan yang mengatakan bahwa gereja dan dunia harus sehat jasmani dan juga sehat rohani. Ya, Mama Suisa. Halo. Halo. Oh. Supaya ada suara mungkin dari itu lab. Ini oke. Halo. Sini. Sini. Halo, bisa dengar? Mama Suisa? Oh, putus. Bukan orang. Oh, oke. Putus ya. Jadi semua bisa dengar. Putus. Halo. Ya, Oma Alin. Bisa mau tanya. Kan dibilang ini ditujukan buat siapa saja. Soal makanan jasmani dan rohani. Dan yang kita lihat, orang dunia kan seperti ada orang yang ateis itu, mereka makan yang tentulah vegetarian untuk kesehatan tubuhnya. Dan
untuk rohaninya dia mungkin tidak tahu ya, karena dia ateis, tidak beragama. Itu bagaimana? Satu saja boleh minta penjelasan. Maksudnya untuk bermanfaat bagi kesehatan rohani, untuk makanan rohaninya itu. Halo Oma Alin. Nah, itu. Ya Oma, ini ya ayatnya. Ini ayat status ini. Ini dia punya gambar. Oma boleh baca ayat ini? Satu ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahian, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdaya. Dari creation yang mereka lihat, sehingga mereka nggak ada Sorry Oma Alin. Oma Alin punya pertanyaan, bagaimana kan dengan orang ateis? Dia makan rohaninya seperti apa? Karena dia nak kenal Tuhan, toh? Dari ayat ini Oma bisa lihat nggak bahwa dibilang di sini yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dan nampak kepada pikiran dari karya-karyanya. Oma bisa lihat yang Itin ada kasih bold ini. Ini Kang. Apakah orang-orang ateis, Oma Alin, merasakan apa yang Tuhan ciptakan, kan? Dan dibilang di sini, apa yang dia ciptakan, yang dia buat ini, untuk supaya mereka yang berdasarkan Oma punya pertanyaan tadi, yaitu orang ateis, tidak dapat berdalih, Oma. Oma bisa lihat enggak itu? Dan diciptakannya kita tahu pakai apa, Oma? Apa, Oma? Firman. Firman. Dan karena Firman yang buat ini semua, karya-karyanya yang dia ciptakan, dan karena ciptaannya lah orang-orang baik itu ateis maupun non-ateis, tidak bisa berdalih, Oma. Ya kan? Oke. Thank you. Ya, Oma, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Oma, dan kita lanjut lagi. Oke, jadi kalau siapa saja berlaku akan janji Tuhan, baik itu the church maupun the world, itu artinya mereka sama kan, harus sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan dalam dua macam kesehatan ini, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, yang janjikan Oma untuk tetap sehat itu siapa, Oma? Tuhan. Dan karena Tuhan yang janjikan, Oma,
ada syarat kan tentu. Apa syaratnya? Menurut perintah. Betul. Dengarkan dulu baru menurut apa yang Tuhan perintahkan kan, Oma? Oke. Nih. Ini kita dia punya pertanyaan. Nah, Oma, kita tanya lagi Pak Oma. Ada berapa macam kesehatan, Oma? 2. Oke. Kita fokus kepada kesehatan secara fisikal atau fisik. Pertanyaannya, Oma, adalah kalau berbicara tentang dunia atau the world, lihat dari segi kesehatan fisiknya, mereka lihat ke siapa, Oma? Atau pergi ke siapa? Pergi ke dokter. Dan pertanyaan yang sama untuk kesehatan jasmani. Pergi ke siapa, Oma? Pendeta. Pendeta. Dan apakah kedua hal ini memang kenyataan kan? Tidak dibuat-buat, memang betul-betul terjadi dua hal ini. Kalau orang lagi sakit fisik, oh harus ke dokter. Kalau orang lagi sakit rohani, oh kita harus dengar firman pendeta ini, gitu kan? Nah, dan ini kebanyakan orang kan, atau mayoritas orang kalau kesehatan fisiknya, orang rasa lebih terjamin sama dokter, iya kan? Dan merasa terjamin sama dokter karena mereka kan sekolah tinggi. Dan kalau mereka hanya lihat dari segi sekolah tingginya, Oma, bukankah kalau nanti mereka bilang sesuatu ini, kalau ini bisa saja ya, kalau tidak bilang langsung orang ini percaya pada dokter, dan percayanya pada dokter ketika ditanya orang bilang jangan terlalu percaya pada dokter karena bisa saja dokter juga salah sekalipun sekolah tinggi. Lalu orang berkeras hati bilang, oh kita tidak percaya pada dokter. Nah, tidak percaya pada dokter, tapi setiap apa-apa sakit langsung bilang, ke dokter saja dulu. Apakah itu kata-kata yang menunjukkan bahwa dia percaya pada dokter kan, Oma? Iya. Setiap langsung sakit harus ke dokter, ke dokter, ke dokter. Di mana-mana langsung ke dokter, ke dokter. Walaupun bilang kita tidak percaya pada, tidak terlalu percaya pada dokter, kata-kata kita dapat menunjukkan bahwa kita itu percaya sebenarnya. Dengan kita selalu kalau ada apa-apa, misalnya contoh sakit orang punya fisik, langsung menuju ke dokter gitu. Dan sama halnya juga pun dengan tentang orang punya kesehatan jasmani, kerohanian. Gimana kalau kesehatan rohani, orang mayoritas lebih merasa terjamin sama para pendeta karena juga mereka sama-sama sekolah tinggi, sama halnya dengan dokter. Jadi kalau yang sekolah tinggi orang mau dengar, sekalipun itu nanti salah diucapkan, orang akan tetap dengar. Dan itu pun karena juga mereka percaya, mereka rasa itu so pasti benar kok yang pendeta bilang. Nggak perlu buktikan sendiri. Nah, dan apakah itu konsep dan prinsip yang salah, Oma? Kalau sudah bergantung pada dua-dua ini kan, dokter maupun pendeta. Karena kalau dokter ataupun para pendeta kasih, ini misalnya ya, kasih hal yang salah, hasilnya akan menuju kepada kehancuran. Walaupun dokter maupun pendeta tidak ada tujuan jahat ataupun tujuan untuk bohong, tidak ada. Walaupun seperti itu ya. Tapi kalau ada salah pas lalu sangat bergantung ataupun sangat percaya sekali pada pendeta dan dokter, ini dia punya akibat ataupun akan menuju kepada kehancuran. Jadi intinya adalah, oke, sebelum kasih intinya, kalau manusia masih ada dia punya salah-salah, artinya siapa yang tidak akan pernah salah? Siapa? Tuhan. Ini arti kita
arti pengertian kita sejauh ini. Artinya kalau pendeta pakai firman Tuhan mantap, kalau dokter pakai firman Tuhan mantap. Tapi kalau tidak pakai firman Tuhan, apakah orang akan terima, Oma? Tidak. Tidak. Karena Oma ingat enggak? Ayat dibilang kalau tanpa law and testimony tidak akan terima, kan? Sesuai Yesaya 8 ayat 20 itu ya, Oma. Kita enggak perlu. Ya, 8:20. Nah. Dan Oma, sejak 9/11, Oma, apakah kita bisa lagi dengar ataupun bergantung pada informasi dari pendeta ataupun dokter dunia? Tidak. Tidak. Tidak lagi, kan? Iya. Dan Oma, ini yang itu bilang, bukankah orang sekarang sudah mau masuk tutup pintu, Oma? Dan tutup pintu orang di midnight, Oma. Ya toh? Dan yang orang juga sudah pelajari sebelum tutup pintu ataupun midnight, ada namanya midnight cry, kan? Yang dia punya secara fractal. Bahwa di midnight cry, before midnight, kita yakin sekali tidak bisa dengar pendeta maupun dokter lagi. Akan kita punya kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Karena berdasarkan pertanyaan kita tadi, manusia masih ada salah, tapi hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Artinya, hanya Tuhanlah kita punya the great healer dan kita punya the great evangelist. Ini dia. Ini penekanan waktu di DBS hari Jumat ya, tentang kutipan ini. Bahwa dan the great healer dan the great evangelist ini siapa? Tuhan, kan? Atau Christ. Nah, inilah kita harus bergantung pada Kristus. Karena hanya Kristus kita punya patokan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Dan berdasarkan juga ayat firman Tuhan, kan, yang sembuhkan itu Tuhan. Dan pastikan kita harus pastikan kita punya diri untuk kita punya ketergantungan bukan kepada siapa-siapa, selain kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu dia. Dan karena kita tahu Tuhan tidak lagi kan secara tubuhnya, tapi ada pengharapan. Dan pengharapannya atau solusinya yaitu kita harus diligently atau rajin dalam mempelajari firman Tuhan. Itu dia. Oleh karena itu, kita ada setiap hari kan daily Bible study. Makanya dibuat daily Bible study karena solusi dari supaya kita tetap sehat rohani dan juga kita punya kesehatan jasmani tetap sehat, kita harus belajar firman Tuhan. Jadi inilah introduction waktu di DBS Jumat ya, tentang yang Itin ada kasih judul tadi, the two foods untuk kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Dan kita masuk kepada pelajaran waktu di hari Jumat, tapi ini sudah berganti pelajaran dan judulnya waktu itu adalah The Awakenings. Mice boleh kasih translate bahasa Indonesianya apa? Bangunan ya. Ini dia ya. Oke, kita review cepat. Ini review dari Dede secara cepat ya tentang yang hari Kamis punya. Ini review dari Dede. Review sejauh ini. Mau tanya kepada Antilina. Halo Antilina. Terima kasih yang lain. Antilina, selamat malam. Ya, Antilina. Berdasarkan
Zakaria 4 ada berapa pohon dan pohon apa? Ada 2 pohon. Apa? Ada 2 pohon. Pohon apa namanya? Olive. Olive. Ya, betul. Dan yang sudah kita pelajari, 2 pohon olive ini sama dengan apa, Om? Antilina. 2 tahta juga ya. Apa? Oke. Antilina ini olive oil kan? Dan apakah Antilina ingat kalau untuk bisa hasilkan olive oil yang murni harus di apa? Artinya 2 pohon olive ini menyangkut dengan ada juga 2 biten kan? Apakah Antilina setuju? Setuju, ada 2 bitan ya. Dan Antilina, kalau di zaman William Miller, bitan itu sama dengan apa, Antilina? Minyak ya? Bukan. Yang di zaman William Miller ada pengharapan kan akan kedatangan Tuhan, tapi apakah Tuhan datang? Tidak. Apa sikap mereka, Antilina, ketika Tuhan datang? Apa orang biasa sebut itu apa namanya waktu di zaman William Miller? Apa? Oke, itu Terry membuat mereka apa, Antilina? Kecewa. Artinya bitten di zaman William Miller adalah apa, Antilina? Boleh ulang? Kekecewaan ya? Kekecewaan. Dan mereka punya kekecewaan terjadi berapa kali, Antilina? 2 kali. 2 kali juga. Banyak duanya kan, Antilina? Boleh sebut tanggal berapa dan tanggal berapa di tahun yang sama? Di bulan yang berapa? Oktober 22. Mantap. April 19 1844 dan Oktober 22 1844 kan? Ini review secara cepat ya. Dan Antilina, ini 2 pohon olive ini berdasarkan Zakaria 4, apakah Zakaria mengerti? Tidak. Apa buktinya Zakaria tidak mengerti, Antilina? Dia bertanya. Dia punya pertanyaan begini kan, apa arti semuanya ini kan? Itu pertanyaan dari Zakaria kan? Yang menunjukkan bahwa Zakaria tidak mengerti. Dan pertanyaan selanjutnya untuk Antilina. Kapan dia tanyakan apa artinya itu? Ini kayak jadi bingung. Boleh lihat langsung. Ini Itin kutip. Ini pertanyaan dari Zakaria. Dan pertanyaan Zakaria ini terjadi kapan, Antilina? ya? Ini terus belajar itu Mice buat dia punya gambar. Ini Itin pakai Word aja. Di Midnight Cry. Karena kenapa di Midnight Cry, Antilina? Kata-kata apa yang menunjukkan itu di Midnight Cry? Berdasarkan Zakaria. Bangun. Mantap, Antilina. Awake kan dibilang. Dan kalau kata awake di Zakaria itu berdasarkan di Matius berapa? Ayat berapa? 25 ya. Mantap, Antilina, itu dia. Ini yang menunjukkan bahwa kapannya itu di Midnight Cry ya. Lalu lagi ya, Anti. Ini. Kapan Zakaria tidur, Anti? Berdasarkan Matius 25. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 25. Mantap. Karena kenapa di ayat 5? Matius 25 ayat 5, Antilina. Ya,
Karena di Matius bangun. Betul, itu dia. Karena bukankah di ayat 6 disuruh bangun, artinya kapan dia tidurnya kita lihat saja di sebelum ayat 6 kan, dan dibaca memang di ayat 5 kan mereka tertidur dan juga Zakaria tertidur. Ini berdasarkan konsep ya. Dan Antilina, ada apa yang terjadi di ayat 6? Di ayat 6 berdasarkan Matius 25. Ada apa, Antilina? Ulangi pertanyaannya. Ada apa yang terjadi di ayat 6 berdasarkan Matius 25? Ini kan ayat di Matius 25, Anti. Yang terjadi di situ ada kata-kata apa? Selain bangun. Cry dan midnight. Iya, itu dia kan. Ada cry yang terjadi di midnight. Ya kan, Anti? Ini cry di at midnight. Apakah Antilina bisa lihat? Tapi Dan karena ada midnight cry, artinya sejauh ini Zakaria dibangunkan di midnight cry. Ya kan, Antilina? Ini review ya. Dan Antilina, ketika dibangunkan, apakah Zakaria tahu tentang maksud dari 2 pohon zaitun itu? Jawabannya ada 2. Jawabannya hanya 2 ya. Dia punya pilihan hanya 2. Yaitu jawabannya tidak atau belum. Apa jawaban dari Antilina? Tidak kan? Kenapa Anti lebih pilih jawab tidak daripada bukan? kalau tidak sama sekali dia tidak tahu. Kalau belum berarti dia akan tahu begitu. Oke. Dan apakah Angelina masih ingat waktu di DBS dibilang kalau jawaban bukan, kalau jawabannya belum, kalau jawabannya belum itu adalah jawaban PCI. Itu Anda masih ingat? Itu berdasarkan DBS bilangnya kalau jawaban belum itu artinya PCI. Kenapa PCI? Kenapa PCI? Karena tahu kita harus belajar tanpa PCI kan? Itu yang waktu hari Jumat bilangnya. Dan sejauh ini kalau jawabannya tidak, itu artinya jawabannya tanpa PCI. Itu keterangannya kenapa tidak dan bukan belum. Dan orang semua belajar non-PCI kan? Kira-kira, lanjut lagi. Kira-kira apakah Zakaria akan tahu? Enggak, apakah Zakaria tahu? Walaupun sekarang belum tahu. Antilina. Ini kayak gini bicara. Kira-kira apakah Zakaria akan tahu nggak? Walaupun sekarang belum tahu. Apakah akan tahu atau tidak akan tahu? Itu pilihannya. Apa jawaban dari Angelina? Tidak. Tidak. Itu dia. Karena nanti sesuaikan dengan pertanyaan yang di atas kan, jawabannya juga pun tidak kan? Dan juga sudah tahu konsepnya kalau jawabannya belum atau akan tahu itu sama dengan jawaban PCI kan? Iya tuh. Dan jawabannya ini Anti bilang tidak akan tahu ataupun akan tahu
jawabannya ada di luar jawabannya, yaitu luar dari pilihan ini, yaitu continue belajar. Itu dia. Ya, Antilina. Itu jawaban di dua pilihan ini, di luar jawabannya adalah continue belajar. Dan kalau continue belajar pasti akan dapat dia punya jawaban, akan tahu atau tidak akan tahu. Itu dia. Apakah Antilina bisa paham? Harus dilanjut ya, nggak sampai di sini ya. Apa Antilina? Artinya nggak sampai di sini belum ada. Oh, Antilina. Iya, sudah kegoyang tadi Antilina. Dan orang semua mau pilih untuk tetap continue belajar kan? Pasti akan tahu dia punya jawabannya. Itu dia. Oke. Dan ini review dari hari Kamis punya sudah kita dengan cepat berlangsung. Dan sekarang kita masuk ke review hari Jumat dan ini adalah lanjutan pelajarannya. Ayatnya ini kita tinggal kasih screenshotnya saja ya, tidak copy ayatnya. Ini dia. Ayatnya di Matius 25 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Matius 25 ayat 1 sampai 3, kita tahu semua sudah sangat tahu ayat ini, bahwa di Matius 25 ayat 1 ini ada kerajaan surga yang perumpamaan tentang 10 anak darah. Nah, untuk kita mau tanya kepada Opa Jeffrey Toniman. Halo Opa, selamat malam. Selamat malam, Mitin. Ini Opa Jeffrey Toniman? Iya, betul. Nah, Opa Jeffrey Toniman, ini Opa Jeffrey Toniman bisa lihat ini ada gambar screenshot. Di mana ini ada kata-kata then shall the kingdom, kemudian ini the kingdom of heaven. Opa Jeffrey ingat ayat apa? Ini Matius 25 mengenai bukan Opa Jeffrey. Itu. Bukan itu pertanyaannya Opa Jeffrey. Kalau kata-kata the kingdom of heaven ini Opa Jeffrey ingat ayat apa? Waduh, ingat ayat apa? Iya, yang tadi sebelumnya Opa Jeffrey. Ini bahasa Inggris, Opa Jeffrey nggak terlalu... Kerajaan surga atau kerajaan... Mengerti. Oh iya, kerajaan surga, oke. Cluenya Opa Jeffrey ya, izin bantu. Kerajaan surga harus orang apa lebih dahulu, Opa? Menjadi hal yang utama. Nah, ingat ayat apa itu, Opa Jeffrey? Matius, berapa ya tadi ya? Matius 6 ayat 33 ya? Mantap. Ingat-ingat ya, Pak Jeffrey. Matius 6 ayat 33. Oke. Jadi, Pak Jeffrey, berdasarkan Matius 25 ayat 1 ini, ada perumpamaan. Ada hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Betul. Seumpama 10 gadis. Artinya cerita tentang Kingdom of Heaven sama dengan 10 virgins kan? Betul. Dan kalau berdasarkan Matius 6 ayat 33, berdasarkan Matius 6 ayat 33, kerajaan surga yang harus dicari utama ini diumpamakan dalam cerita perumpamaan 10 anak darah. Artinya cerita perumpamaan 10 anak darah lebih penting dari apa, Opa Jeffrey, berdasarkan Matius 6 ayat 33? Lebih penting dari hal dunia.
Berdasarkan Matius 6 ayat 33. Itu betul hal dunia, Opa Jeffrey? Coba ya Itin bantu dalam kasih share ayatnya. Dalam hal dunia. Atau bukankah apakah dalam hal yang akan Tuhan tambahkan? Atau all these things tadi Opa Jeffrey, semuanya. Yang tadi Mama Suisa ada jawab. Kalau kita dahulukan, Tuhan akan tambahkan. Bagaimana Opa Jeffrey? Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, pasti Tuhan. Dan kerajaan Allah seperti apa tadi Opa Jeffrey? Kenapa? Berdasarkan kerajaan Allah atau kerajaan surga berdasarkan Matius 25 ayat 1 sama dengan apa? Cerita tentang apa? 10 anak darah yang bodoh dan yang bijaksana. Artinya kalau ganti itu kerajaan surga sama dengan cerita 10 anak darah, artinya 10 anak darah kan yang harus orang cari lebih dahulu untuk mengerti dia punya cerita kan? Lebih dari semuanya ini, lebih dari semua yang akan ditambahkan Tuhan. Iya. Bisa paham Opa Jeffrey? Bisa. Oke. Nah, jadi maksudnya 10 anak darah ini sama dengan harus lebih penting dari semuanya ini, maksudnya ini yang harus lebih dahulu kita bisa mengertikan Opa Jeffrey, karena kita kalau tidak tahu ini sia-sia semua yang apa yang kita pelajari, karena ini menyangkut orang punya Weimar kan, orang punya tanda-tanda zaman. Betul. Dan Opa Jeffrey di ayat yang Opa Jeffrey sudah tahu lah, yang ingatan Opa Jeffrey, ada convergence. Apakah convergence-nya akan tetap 10 atau ada terbagi, Opa? Terbagi 2. Terbagi 2. Terbaginya berapa banding berapa? Sama, 5 banding 5. 5 kan? 5 bahagi 10 bagi 2, 5. Dan 5 apa dan 5 apa, Opa Jeffrey? 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Oke. Lalu 5 wise ini ada apa? Ada apa saja? Wise punya minyak ya. Dan? Punya lampu. Punya lampu. Iya benar. Lalu kalau foolish? Dia enggak, lampu enggak ada, minyak enggak ada. Tapi kalau berdasarkan ayat, apakah foolish ambil lamps kan? Dia took their lamps. Ini coba Opa Jeffrey ya. Ayat 3 ya. Tapi dibilang dia tidak ambil minyaknya. Iya. Jadi berdasarkan ayat Opa Jeffrey ya. Dan Oke, mantap Opa Jeffrey. Harus diulang-ulang kan? Oleh karena itu ada review tuh supaya lebih firm lagi, lebih teguh orang. Harusnya 20 tahun yang lalu saya belajar. Halo, selamat malam Bu Itin. Itin. Iya, halo, selamat malam. Oke, kenalkan nama Anthony yang tadi bertanya sama dengan Helen Losu. Oh iya, selamat malam. Ini masih yang tadi saya tanya, yang pertanyaan pertama itu mengenai itu yang tadi apa? Roti Yesus dicobai di padang gurun sama si setan itu. Dan jawabannya ada di Ulangan berapa tadi saya sudah baca. Ulangan 8. Manusia tidak hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini sekarang pertanyaan yang kedua. Saya masih tetap belajar di sekolah sahabat yang untuk minggu ini mengenai Alkitab. Ya, mengenai Alkitab. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, saya mau hubung-hubungkan yang mana duluan ini? Gerejanya dulu ada atau Alkitabnya? Terima kasih.
Oke. Halo, selamat malam Uncle Anthony. Jadi, Itin boleh tanya balik dulu sebelum jawab pertanyaannya. Maksud tentang pengertian gereja dari Uncle Anthony apa tah? Kalau gereja itu kan persekutuan orang-orang beriman yang beribadah menuju pada Allah Bapa di surga. Jadi persekutuan umat yang beriman menuju berdoanya kepada Allah Bapa di surga. Jadi itu menurut pengertian saya gereja. Jadi kumpulan orang-orang beriman. Oke, itu pertanyaan yang sudah dijawab, terima kasih. Dan kalau pengertian bagi Uncle Anthony tentang Alkitab itu apa? Alkitab itu terdiri dari dua yang saya pelajari ini, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang saya tahu, ada 66 kitab. Yang itu yang saya tahu mengenai Alkitab. Jadi firman Allah yang ada semua di situ. Jadi setelah saya belajar ini Alkitab, asal muasalnya saya sudah baca ini mulai dari pelajaran sekolah Sabat, saya ikuti terus, kemudian saya bikin pertanyaan, kalau begitu waktu Yesus itu dengan murid-muridnya, waktu gereja perdana, Yesus waktu dia wafat kemudian bangkit itu kan dia seperti ada meninggalkan pesan kan, gerejanya itu berdiri gereja para rasul. Nah pada waktu itu gereja itu sudah ada duluan atau Alkitab pada waktu itu sudah ada? Jadi itu yang saya mau tanya itu, mana yang duluan itu waktu itu? Halo Kak Antoni, ini Geidi, masih ingat yang dulu pernah ke rumah Kak Antoni? Iya, kita ingat waktu itu dengan Reinhard ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi Kak, ini kita mau share dia punya ayat-ayat. Maksudnya yang mana duluan kan? Gereja atau ini? Iya. Jadi, nggak ada ya? Ini harus ke sini. Warnanya justru itu, kamu kasih warna putih sini. Iya, mungkin. Sorry. Oke. Nah, jadi ini yang sama seperti kakak punya penjelasan tadi, Geidi juga setuju kalau gereja itu adalah orang-orangnya kan Kak? Ini dia. Orang beriman ya. It is ini kan gerejanya, Church of God kan? It is orang-orang yang love God and keep His commandment. Jadi di mana ada orang-orang yang cinta Tuhan dan mau menurut, apakah itu gereja Tuhan, Kak? Ya, itu gereja Tuhan. Ya, itu gereja Tuhan. Betul, Kak? Ya, Setuju, betul, Kak? betul. Setuju. Halo, Kak Ellen? Belum ngomong. Halo, setuju. Oh, sorry. Ya. Apakah setuju, Ya. Kak, kalau gereja itu Ya. adalah orang-orangnya kan? Sama seperti establishment-nya Kakak ini, yang tadi sudah dibilang? Iya, setuju. Tunggu, kedengaran kali sis. Nggak ada Halo? suaranya ya, Kak Antoni ya? Ya. Halo, Sis. Iya. Bisa dengar Antoni suara Kak udah. Antoni, Sis? Halo sis. Iya, sis. Sis. Bisa. Ya, halo, ya. Oh, sorry, Kak. Iya. Ada ini speakernya agak bermasalah sedikit. Jadi, ini setuju ya, Kak? Orang-orang kan? Ya, setuju. Oke. Setuju, orang-orang yang berkumpul. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaannya gereja atau firman dulu yang ada kan, Kak? Iya, mana yang duluan? Itu. Mari kita lihat ya ayat-ayatnya. Kita buka Mazmur 33 ayat 6 dulu, Kak.
Boleh baca Kak Antoni? Oleh firman Tuhan, Sorry Kak, ke close ya, sorry. Silakan. Yes, silakan. Sorry ya. Ini. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi, apakah kata lain firman Tuhan apa, Kak? Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi kalau langit dijadikan sama firman Tuhan kan? Kalau bahasa Inggrisnya host ini bukan tentara ya, isi orang-orang yang menghuni langit yang Tuhan ciptakan, langit dan bumi yang Tuhan ciptakan kan Kak? Jadi kalau langit diciptakan pakai firman, tentaranya pakai apa Kak? Dibilang, hostnya pakai apa? Pakai mulutnya. Apakah nafas Kak? Nafas dari mulutnya. Apakah artinya firman Tuhan kata lainnya nafas Kak? Ya, oleh nafas, bisa oleh nafas. Betul kan? Setuju kan, Kak? Ya, betul. Dan firman itu memang keluar dari mulutnya Tuhan kan, Kak? Iya. Nah, setuju. Oke, mari kita lihat. Untuk menjawab pertanyaan Kak Antoni, paling bagus kita ke Alfa kan? Kita ke yang paling awal yang ada di Alkitab. Itu dia. Iya. Mari kita lihat. Kejadian 27, tolong baca, Kak. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apakah, Kak, kalau sorry ya. Iya. Kalau manusia cuman debu saja, apakah udah living soul atau sudah makhluk hidup belum? Kalau cuman debu? Belum, karena belum dihembusi nafas. Belum kan? Belum. Living soul. Jadi debu bentukan manusia harus ditambah apa, Kak? Itu dia harus ditambah dengan nafas hidup. Dan kata lain nafas dalam apa hidupnya. tadi? Nafas itu adalah firman Tuhan tadi. Jadi apakah setelah ada firman Tuhan dikasih ke debu bentukan manusia, baru jadilah Adam dan Hawa, gereja pertama di Taman Eden? Karena Adam dan Hawa mau menurut dan cinta sama Tuhan, kan Kak? Oke, jadi kalau begitu yang di kejadian dulu itu, apakah itu bumi itu diadakan dari ketiadaan atau memang sudah ada? Oke, mari kita baca ayatnya. Apakah ini menjawab pertanyaannya Kakak dulu sebelum masuk ke pertanyaan lain? Oke, kalau yang tadi itu firman adalah nafas, oke, masuk itu. Masuk. Jadi Kakak setuju kalau misalnya firman itu ada duluan baru Adam dan Hawa, setuju? Jadi ini sudah kayaknya sepertinya mau jauh sekali ini, sudah mau masuk ke awalnya. Memang tadi kayak awal. Ini yang saya mau ini ke yang gerejanya dulu itu atau Alkitabnya dulu? Jadi kalau Kakak bilang tadi Alkitab isinya firman, apakah firman dulu baru ada gereja kan Kak? Sama itu, ya. Jadi nanti kalau yang ini mana yang mau diikuti dulu, gerejanya yang diikuti atau Alkitabnya yang diikuti duluan di situ? Diikuti. Kan ada umpama kan begini, ada perintah gereja. Dari gereja-gereja kan tentunya punya juga seperti aturan-aturan gereja begini-begini. Ada Alkitabnya. Jadi nanti ini yang saya jadi bingung, ini yang mana yang mau didengar? Yang Alkitabnya atau gerejanya yang mau didengar ini?
yang didengar adalah gereja yang pakai firman Tuhan, Kak. Kalau gereja yang nggak pakai firman Tuhan itu cuma pengakuan gereja, bukan gereja Tuhan, kan? Kalau gereja Tuhan adalah gereja yang benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Dan untuk kita di akhir zaman, Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi kalau misalnya, kan udah jelas kan di kutipan ini, bahwa gereja itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan yang mau menurut perintah-perintahnya. Artinya kalau gereja dia nggak cinta Tuhan dan nggak menurut perintah Tuhan, itu bukan gereja Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari buahnya kan, kalau apakah kakak mau menurut apa kata orang-orang gereja yang nggak cinta dan nggak menurut perintah Tuhan, apakah kira-kira itu semua dari dia punya pikiran semua? Jadi begini, maksudnya kita, yang mana yang duluan ini? Bisa gerejanya yang duluan atau Alkitabnya? Karena pada zaman Yesus kan belum ada Alkitab. Waktu zaman Yesus sudah ada gulungan nabi-nabi, Kak. Iya, berarti itu Torah. Baru perjanjian lama. Ya, tapi yang perjanjian baru kita belum sebut itu kan Alkitab, karena waktu itu baru yang lama yang ada. Yang barunya nanti ada, baru kita sebut itu adalah Alkitab. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ditanya tadi, apa itu Alkitab? Saya bilang Alkitab adalah kumpulan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, pada zaman itu berdirinya gereja pertama itu, apakah sudah ada itu perjanjian baru? Kalau yang perjanjian lama, Kak, kan orang yang waktu gereja Efesus mereka pakai masih gulungan kitab yang lama kan, Kak? Dan sama ditambah tulisan-tulisan rasul-rasul yang mengutip perjanjian lama. Masih gulungan-gulungan, tembikar-tembikar. Nah, itu yang saya ada. Tapi belajar itu. Apakah Tuhan bilang kalau Tuhan nggak pernah berubah, Kak? Jadi apakah terlalu rumit untuk Tuhan untuk jaga dia punya kualitas firman-Nya? Nggak kayak kita kan, manusia yang pelupa kan, Kak? Ya, betul. Cuma ini yang saya jadi ada dua pemikiran yang saya ada belajar ini. Saya mau coba-coba mau tarik yang mana-mana yang duluan-duluan, baru nanti saya mau masuk ini. Mau masuk lagi ke dalam ini, baru seperti saya punya pengantar saja ini. Ini pelajaran ini baru pengantarnya saja. Baru nanti saya mau masuk lagi ini pelajaran sekolah sahabat, ini bagus ini. Saya senang ini pelajaran ini. Jadi Kak, yang paling penting adalah yang duluan itu firman Tuhan. Ya, mau itu perjanjian lama atau baru, itu ada sebelum gerejanya ada. Dan setiap zaman terangnya berbeda-beda, Kak. Gitu. Kalau misalnya dulu di Rasul mungkin perjanjian lama. Tetapi nanti waktu udah di zamannya di zamannya Timotius mungkin sudah ada tulisannya surat-suratnya Rasul Paulus, ya kan? Yang dibukukan. Nanti habis gitu udah zamannya siapa? Udah zamannya Martin Luther, ada tulisan-tulisan supportnya Martin Luther. Iya, itu. Lalu nanti di zamannya William Miller sudah ada tulisannya William Miller, dan terakhir nabi kita adalah yang kita pakai Ellen White. Gitu, Kak. Jadi semua gereja itu berdasarkan terang yang bertambah-tambah sesuai zamannya. Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan punya firman tuh nggak berubah. Yang penting firman Tuhan itu fungsinya bukan adu-aduan siapa yang lebih hebat menjelaskan kan, Kak? Tetapi firman Tuhan fungsinya untuk supaya saya bisa cinta dan bisa menurut sama Tuhan. Kalau selain itu kita punya belajar sia-sia kan? Kalau nggak bisa menghasilkan penurutan akan firman Tuhan, Kak. Betul toh? Iya, betul. Ya, itu, betul. Kak. Berarti ini nanti mau masuk lagi, berarti saya mau belajar lagi tentang sejarah. Berarti ini yang belum di situ adalah sejarah gerejanya yang dulu. Sejarah, kemudian asal muasal tentang Alkitab, baru di situ bisa nanti ketemu. Saya bisa tarik itu mana yang sebenarnya. Ya, karena di sini saya belum mengerti soal ini yang Alkitab bunyi ayat-ayat di mana, saya belum terlalu paham, belum hafal, saya masih belajar ini. Jadi saya tadi dijelaskan itu soal masuk ke awal, ini ada nafas apa semua firman. Nah, ini baru saya tahu. Baru saya tahu ini diambil ke depannya, diambil ke awalnya, baru saya mengerti, oh dia tarik dari sini.
Sama seperti yang tadi, saya ada belajar yang di pelajaran sekolah Sabat. Tadi saya baca-baca kan, dari awal pertanyaan tadi, saya bertanya soal itu, ucapan Yesus kepada si iblis yang mencobai Yesus. Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Baru di tulisan sekolah Sabat itu, dia bilang situ di Matius 4 ayat 4. Nah, saya berpikir itu, kenapa Yesus menjawab ke si iblis itu, dia jawab pakai Matius. Jadi saya terlintas di pikiran saya, kalau begitu, sudah adakah pada waktu itu perjanjian baru? Nanti tadi diterangkan ada di kitab Torah di Ulangan, kitab Torah di Ulangan, 8 ayat 3. Itu saya baru tahu itu, ada bunyi seperti itu. Iya Kak, betul. Masih posisi sementara belajar. Puji Jadi saya belajar, kemudian saya ambil apa pertanyaan-pertanyaan sendiri. Loh, kalau begitu, mana yang duluan ini Alkitab dengan gerejanya Yesus? Mana yang duluan ini? Nah, saya mau tarik-tarik ini, mana yang duluan? Nanti kan saya ketemu ini. Oh, jelasnya kotek di sini. Seperti tadi yang diterangkan tadi, oh ini berarti mesti dibawa ke awal, di awal penciptaan. Di kejadian tadi itu manusia terbuat dari debu, segala-segala. Ini sudah masuk filosofinya, sudah ke arah ke sana. Nah, oke, saya pikir tadi, terima kasih. Iya, nanti lagi ada pertanyaan. Ya, saya senang sekali ini. Oke. Oh iya Kak, ini satu lagi ya Kak, ayat supaya Kakak lebih mantap, supaya nggak bingung-bingung, karena Alkitab ini konsep yang sangat sederhana, supaya Kakak nggak bingung ya. Tuhan bilang di Yesaya 46 ayat 10, ya, Tuhan itu selalu menyatakan yang akhir dari yang awal, Kak. Ya. Oke, iya, sementara ditulis. Ya. Jadi Kak, kalau beginning-nya, awalnya dari kejadian kan awal, Kak? Kalau awalnya, apakah firman Tuhan dulu baru gereja awal Adam dan Hawa? Apakah di akhir zaman pun selalu yang membentuk suatu gereja adalah ada pekabaran firman Tuhan kan, Kak? Iya. Itu dia. Iya. Ini ya, kalau Tuhan itu nggak pernah berubah, dia punya cara. Jadi nggak ada nanti di tengah-tengah yang, oh ternyata gerejanya dulu baru firman. Enggak, Tuhan bilang, saya nyatakan yang akhir dari yang awal sudah terjadi. Itu dia. Dan dia bilang, saya punya rencana-rencana, saya punya perintah-perintah, kehendak, semua keputusan saya akan terus berdiri, ya. Dan saya akan lakukan apa yang aku kehendaki, yang saya inginkan itu ya Kak. Semoga bisa menguatkan Kakak punya iman ya kepada Tuhan Yesus. Okay. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Uncle Anthony. Oke, dan juga yang jawaban yang sudah diberikan oleh Mice. Kita lanjut lagi ya. Ini karena ingat waktu, agak kita ambil tadi seperti yang dia bilang, dia punya sari-sari. Dia punya sari-sari. Oke, ini adalah ini yang waktu di
Ini dia punya, boleh Mice translate dia punya ke bahasa Indonesia. Bencana alam natural akan membuat orang-orang lebih beragama. Oke. Jadi karena ada bencana alam lebih bertambah kan di orang-orang punya religius ini tentang keagamaan orang-orang kan Mice. Oke. Hapus. Dan kalau di ini juga, dan peningkatannya dibilang di ini ya 7,6, dibilang 7,6% dia punya peningkatan. Kalau jadi dari biasanya kalau nak kena bencana alam nanda setingkat 7,6%, tapi pas ada bencana alam dia punya tingkat keagamaan orang-orang lebih, dan lebihnya itu naiknya 7,6%. Dan ini karena ingat waktu. Dan bukankah kalau kita punya religius ini bukan karena ada bencana alam kan Nice? Dan karena orang punya mau suka ada cinta untuk ini, orang punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan bukan karena ada bencana alam, tapi memang betul-betul orang cinta kan? Karena bukankah kalau orang punya religius cuma karena bencana alam, kalau pas itu bencana alam sudah terjadi, maksudnya sudah reda, orang bisa saja ndak sungguh-sungguh lagi dalam orang punya keagamaan kan? Tapi kalau memang orang cinta, apapun entah itu ada bencana atau tidak ada bencana, tetap orang akan cinta, tetap orang punya religius akan bertahan kan? Dan dalam untuk mempertahankan sesuatu, bukankah untuk supaya tetap bertahan, bukankah ada hal-hal yang harus kita lepasin? Karena orang lagi berjalan dalam jalan sempit kan Mice, dan dalam jalan sempit yang perlu orang untuk supaya tetap maju, orang harus ada pengorbanan. Dan karena butuh pengorbanan, itu pilihan orang masing-masing kan, mau berkorban atau nyanda. Dan karena kalau pasti orang yang pilih berkorban, dia akan tetap maju. Dan orang yang pilih untuk tidak mau ada pengorbanan, dia akan lepasin itu kebenaran yang sudah dia peroleh. Sama seperti Emak ingat yang gambar lalu kan? Itu gambar yang iman itu terang sudah pelajari waktu hari Rabu itu. Kamis. Rabu punya pelajaran, lalu Kamis DP review malam. Waktu itu. Kalau orang tidak mau berkorban, pasti ada yang orang lepasin. Dan salah satunya itu adalah orang punya iman kan, yang gambar itu. Dan supaya orang tetap maju, buat pilihlah untuk orang mau berkorban agar supaya orang punya iman yang orang cari tidak akan lepas di saat krisis kan, tapi tetap orang bertahan. Dan pentingnya sekali berdasarkan juga di Matius, nggak peduli kapan orang masuk kan Mice, tapi yang mau dicari dia punya ending kan. Karena bisa saja orang mulai dari awal, mulai ikut dari 9/11 sama orang punya gerakan, mulai dari 9/11, tapi belum tentu kan bisa akan sampai di akhir. Dan kebanyakan, dan kita tahu bukan enak-enak saja tuh Mice, ada dia punya nama tahapannya, yaitu shaking. Dan shaking itu perpisahan membuat untuk mau lihat mana yang murni dan mana yang tidak murni. Dan karena mau lihat mana yang murni dan yang tidak murni, apakah di sekarang ini Mice? Betul. Yang mengungkapkan itu, ya kan? Bukankah virus corona ini yang ungkapkan apakah kita golongan yang murni atau yang tidak murni? Jadi kayak di dalamnya ada dalamnya lagi, kayak rupa linear dalam vektor gitu kan Mice. Dan jadi di Midnight Cry menjelang tutup pintu ini ada hal-hal yang untuk ungkapkan kita apakah kita ini yang golongan murni atau tidak.
dan berdasarkan juga review-review sebelumnya, kita harus selidiki kita punya hati. Jangan kita jadi seperti yang di Markus 7, seperti orang Farisi. Ini ya, karena kita cari yang seri-seri. Orang Farisi, dorang hanya mau bagus di luar, dan salah satunya contohnya ini tentang apa? Cuci tangan, ya kan? Cuci tangan kita tahu tidak ada salahnya, tapi kalau itu jadi tradisi, dan itu kalau berdasarkan juga ini ya, itu adalah the commandment of man, doktrin manusia, ini jadi doktrin manusia, inilah yang membuat ini jadi salah. Lihat orang tidak cuci tangan, bilang begini, sama contoh langsung di murid-murid ini, bilang, kenapa murid-murid tidak cuci tangan kan? Dan karena ini jadi tradisi mereka, kayak seakan-akan mereka ingin murid-murid mengikuti akan mereka punya doktrin commandment of man ini kan. Tapi yang Tuhan mau, apakah mau bersih di luar? Yang Tuhan mau nih, Ceh? Bukan kan? Enggak. Yang Tuhan mau, yang terlebih kita bersih kita punya di dalam. Karena sebersih-bersihnya di luar, kalau kita punya di dalam busuk, apakah itu sama dengan bohong saja kan? Dan kenapa ini orang-orang Farisi cuci tangan nih, Cep? Karena bukankah kalau kotor itu berbakteri kan? Artinya kalau mereka cuci-cuci tangan terus, itu bakteri artinya orang punya apa nih, Cep? Bukan hilang bakteri artinya? Bakterinya itu mereka punya apa? Musuh, tahu ya? Nah, karena musuh, dorong mau supaya itu hilang terus. Jadi dorong cuci-cuci tangan terus ini orang-orang mati. Dan bukankah pelajaran orang juga Mici setiap sahabat adalah orang punya teman yaitu sahabat Mici? Artinya apakah bagi setan musuhnya itu adalah bakteri, tapi bagi orang ini bakteri ini adalah teman orang kan, Mice? Dan bukan berarti orang tidak akan cuci tangan kan? Ini jangan orang juga salah paham. Tapi minta hikmat untuk mengerti maksud dari apa yang baru saya katakannya tadi dan ini saudara-saudara. Oh, ada satu tentang ini. Tentang, saudara-saudara ingat, orang yang di dalam Alkitab, orang yang paling, ini kita kata, luka-luka sekali. Tapi dia punya hati murni. Itu dia Ayub, saudara-saudara. Ini pelajaran yang kemarinnya. Ini juga sangat menyentuh. Ayub, saudara-saudara sudah tahu, Tuhan kasih izinkan untuk setan cobai dia kan, Mince? Dan guna Tuhan cobai itu untuk ungkapkan apakah dia setia atau mau menghujat Tuhan. Mau bersungut lah, tapi apakah sekalipun dia punya teman-teman kasih pengaruh-pengaruh yang baik, dia tetap tidak bilang satu kata yang membuat untuk membuat Tuhan dipermuliakan. Tidak kan, Mince? Karena apa? Yang dia lebih dahulu utamakan, Mice. Dia punya hati kan untuk tetap murni, dia jaga terus. Walaupun dia punya di luar busuk, itu kan penyakit itu busuk kan, Mice? Iya. Di luar sampai orang tuduh, itu karena nggak punya dosa pada Tuhan. Tapi Tuhan lihat dia punya kedalaman hati. Dan Tuhan lihat dia punya kedalaman hati murni banget. Dan sehingga dia tetap teguh di tengah lagi pencobaan yang setan kasih kepada dia. Dan oleh karena itu, ini kata-kata perenungan kita buat masing-masing ya, bahwa kita harus selidiki kita punya hati masing-masing. Dan kita bukan mau tampil bagus, bersih di luar, tapi bisa nggak terang bersih juga kita punya hati dan juga terang punya pikiran ini. Karena yang lebih penting dari segala sesuatu terang punya hati ini untuk bersih, karena Tuhan memandang kita punya hati. Dan oleh karena itu terang
minta kepada Tuhan berdasarkan kita ingat ayat yang Michi kasih tugas sama terang, bahwa terang minta untuk Tuhan bantu selidiki kita punya hati. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Itu dia. Dan saudara-saudara bisa baca sendiri ayatnya. Dan inilah kita punya review yang dibuat singkatnya dalam 3 jamnya yang terang buat di Jumat. Dan ada beberapa kutipan yang kita tidak terang baca, dan nanti bisa baca sendiri ya kutipannya, dan juga ulangi dari live stream YouTube bisa untuk ulangi kembali. Dan biarlah saudara-saudara bisa diingatkan untuk supaya kita punya hati bersih di hadapan Tuhan, dan terutama yang perlu dibersihkan kita punya hati. Dan bukan berarti kita orang punya di luar tidak perlu dibersihkan. Dan jangan seperti itu kan, karena utamakan hati, mau dibersihkan yang di luar, oh enggak perlulah. Kayak jangan, kita enggak boleh seperti itu juga kan, Ince? Itu sudah kalau bahasa yang dibilang presumption. Ya tuh, Ince. Dan satu hal juga dalam ini yang juga diulang-ulang setiap DBS, bahwa orang juga harus bisa buktikan sendiri hal-hal yang harus orang ketahui. Orang punya pengharapan karena orang kan akan digiringkan, dan orang nanti tidak bersama-sama lagi. Maksudnya sendiri-sendiri. Dan kalau sendiri-sendiri tidak bisa lagi orang baku-baku tanya, apakah DP jawaban? Orang sebisa harus bertanggung jawaban sendiri. Jadi selagi masih ada Bible study, review malam, biarlah orang dapat pergunakan itu sebaik-baiknya. Dan kalau bisa ikutlah itu. Dan orang belajar latih-latih sendiri untuk review kembali. Jadi Tuhan memberkati, dan kita akan langsung tutup kita punya review pada malam hari ini. Makasih Itin. Ya, Pak Jeffrey Toniman. Tuhan memberkati ya.